Yo, halo guys, kembali lagi bersama gua di sesi review film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu bahagia di sini, karena yang di sana sudah bahagia dengan yang lain. Dan pada kesempatan kali ini, gua akan membawakan alur cerita film berjudul Blink Twice 2024. Film ini menceritakan tentang seorang miliarder yang membeli sebuah pulau untuk menciptakan surganya sendiri, yang isinya penuh dengan hal-hal kemaksiatan. Dan pastinya, film ini berpotensi dolar kuning. Dan seperti biasa, film ini mengandung full spoiler. Kalau kalian gak suka karena spoiler, mending tonton dulu filmnya. Dan jangan lupa ambil cemilan dan kopimu. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai alur cerita film Blink Twice 2024. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Frida yang bekerja sebagai seorang pramusaji di salah satu hotel ternama dengan gaji UMR. Karena gajinya UMR, cukup sulit untuk Frida bisa pergi healing, bahkan sudah hampir 3 tahun ini ia tidak pernah healing lagi. Untuk meredah hawa nafsunya, akhirnya Frida scroll-scroll media sosial dan melihat-lihat orang-orang yang sedang liburan. Salah satunya adalah seorang miliarder bernama Sutter King yang terkenal karena kontroversinya, yang sering mengadakan pesta mabuk-mabukan, narkoboy, dan tentunya main wanita. Namun belakangan ini ramai berita jika Slater mengaku sudah tobat. Ia membeli sebuah pulau terpencil untuk mengasingkan diri dan hidup menjadi pecinta alam untuk ketenangan hidupnya. Secara kebetulan, hotel tempat Frida bekerja disewa oleh Slater King untuk mengadakan sebuah acara pesta peresmian perusahaan barunya yang bergerak dalam bidang teknologi. Ditemani sahabat dekatnya yang bernama Jess, mereka berdua nekat menyamar menjadi salah satu tamu demi menikmati pesta tersebut. Mereka pun mengendap-endap agar para pramusaji di sana tidak mengenali mereka. Namun, karena banyaknya jumlah tamu yang hadir, penyamaran mereka pun berhasil. Karena Frida tak terbiasa memakai sepatu high heels, ia pun kesleo dan jatuh tepat di depan Sutter King. Ia pun selangkah lebih dekat untuk caper ke idolanya itu. Setelah saling berkenalan satu sama lain, King pun memperkenalkan Frida kepada dokter terapinya. Kemudian Frida bercanda dengan mengatakan, "Tolong berkediplah 2 kali alias blink twice jika saat ini aku dalam bahaya." Setelah mereka minum, ngobrol bareng, dan diperkenalkan dengan beberapa orang penting di perusahaannya, King pun secara mengejutkan mengajak Frida dan Jess pergi ke pulau pribadinya. Singkat cerita, setibanya di sana, para pengunjung diminta untuk mengumpulkan ponsel mereka. Mereka mengatakan karena syarat untuk bisa liburan di tempat ini, mereka tidak boleh menggunakan alat komunikasi modern. Karena untuk menyatu dengan alam, diperlukan ketenangan batin dan pikiran agar bisa benar-benar menikmati liburan semaksimal mungkin. Selain mendapatkan berbagai privilege yang tidak pernah bisa didapatkan di tempat lain, Frida juga disediakan sebuah parfum bernama Desideria, yang wanginya bisa bertahan selama lebih dari 24 jam. Disitulah Frida dikejutkan oleh seorang nenek-nenek yang tiba-tiba berkata bahwa Frida adalah si kelinci merah. Entah apa maksudnya, si nenek memiliki tato ular di tangannya dan bersikap tidak jelas yang membuat Frida kebingungan. Tak hanya diberikan kamar bagus dan parfum mahal, Frida dan kawan-kawan pun mengenakan pakaian yang sama. Mereka dilayani dengan sangat baik di sana. Mereka disediakan minuman mahal dan kolam renang yang sangat luas. Sehingga siapa yang tidak senang berada di pulau itu. Ketika waktunya makan malam, lagi-lagi mereka disediakan berbagai makanan enak dan juga mahal. Apapun mereka bisa pesan, mulai dari rujak, soto, rawon, ketoprak, capcay, empal gentong, dan makanan-makanan unik lainnya. Kemudian Frida tak sengaja mengotori gaun putihnya dan diminta untuk jangan khawatirkan hal itu. Setelah selesai makan, mereka pun menyantap menu utama, yaitu narkoboy yang diekstrak menjadi liquid vape. Mereka semua masing-masing mendapatkan 3 tetes dan langsung dibuat ngefly bray. Setelah pesta narkoboy selesai, mereka semua pun kembali ke kamar masing-masing. Di sana, Frida yang sudah agak sadar menemukan keanehan dan merasakan ada keganjalan saat melihat gaunnya yang tiba-tiba bersih. Padahal, jelas-jelas waktu makan malam ia sempat mengotori bajunya. Entah dia masih mabuk atau tidak, Frida memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Setiap hari, mereka melakukan aktivitas yang sama, yaitu berenang, minum khamr, makan enak, narkoboy, dan kemaksiatan lainnya yang membuat mereka lupa akan duniawi. Di suatu malam, ketika Frida dan King selesai mengobrol, King kelupaan meninggalkan urut elektriknya. Sehingga keesokan paginya, Frida diam-diam masuk ke ruang pribadi milik King. Dan tiba-tiba muncullah King bersama dokter terapinya yang baru saja mendarat di pulau ini. Saat Frida menyapa si dokter, tampak ekspresi si dokter gadungan itu sedikit terkejut dengan Frida yang masih mengingatnya.
Entah apa yang aneh dengan hal itu, Frida pun mengingatkan si dokter dengan perkataan waktu di hotel terkait mengedipkan 2 kali saat dia dalam bahaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika acara makan malam, Jess lagi-lagi kehilangan korek apinya yang dipinjam oleh cewek-cewek lain yang juga sama-sama suka ngudut. Sehingga dia berniat akan menamai korek tersebut agar tidak menjadi insiden curan rek lagi. Tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh Jess yang teriak karena digigit ular kadut. Lalu King langsung menghabisi ular tersebut dan berkata bahwa ular itu memang berbisa, tapi tidak akan sampai membuat Jess meninggoy. Keesokan paginya, Frida pun bangun pagi seperti biasanya. Lalu ia mandi dan menyemprotkan parfum mahal yang selalu disediakan di sana. Saat ingin keluar untuk bertemu dengan yang lain, Frida tak sengaja menemukan tas merah yang biasa dibawa oleh asistennya si King. Kemudian, ia berinisiatif untuk memasuki suatu ruangan yang penuh dengan tas merah serupa. Sampai akhirnya dia menemukan si nenek-nenek yang sedang minum di pantry. Frida bertanya minuman apa itu. Saat ditanya minuman apa itu, si nenek tidak menjawabnya. Ia malah mengatakan hal yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, yaitu kelinci merah yang masih belum diketahui apa itu maksudnya. Frida pun ditawari minuman berwarna kehijau-hijauan yang ternyata itu dibuat dari racun ular yang sudah diekstrasi. Malamnya mereka kembali berpesta dan bersenang-senang seperti biasanya. Di keesokannya, mereka semua pun berkumpul untuk sarapan seperti hari-hari sebelumnya. Itu titit ya anjing. Itu titit anjing. Itu titit anjing. Namun, tidak seperti biasanya, Frida merasakan perasaan yang aneh ketika ia mulai bosan dengan semua kesenangan ini. Tiap hari, hanya makan enak, tidur, modal, dan melakukan maksiat yang lainnya. Perasaan tersebut justru nampaknya tidak dirasakan oleh teman-teman yang lain. Saat Frida dan cewek-cewek sedang maskeran, ia baru sadar jika Jess sahabatnya belum muncul sejak sarapan pagi. Saat ia bertanya kemana si Jess kepada para cewek-cewek tersebut, mereka menjawab siapa Jess. Mereka tidak mengenalnya. Entah mereka sedang bercanda atau memang tidak kenal, Frida yang mulai khawatir pun menemui asisten King untuk bertanya kemana Jess sahabatku. Sama seperti cewek-cewek lain, si asisten pun mengaku tidak ada yang namanya Jess, seperti yang dikatakan oleh Frida dengan barang bukti berupa korek api yang sudah Jess tandai. Frida pun menemui salah satu cewek bernama Sarah untuk meyakinkan tentang keberadaan Jess. Di tempat ini, dia mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan semua kesenangan ini. Lalu dia mengajak Sarah untuk mencari tahu apa yang salah dengan tempat ini. Yang paling mengejutkan adalah Sarah sama sekali tidak terlalu dekat. Yang paling mengejutkan adalah Sarah sama sekali tidak terlalu kenal dekat dengan King dan teman-teman lelakinya. Frida awalnya mengira jika semua cewek-cewek di tempat ini adalah karyawan perusahaan King atau teman dekatnya dari salah satu teman cowoknya si King. Namun faktanya Sarah dan para wanita yang lain baru mengenal King yang persis seperti Frida. Mereka diajak ke pulau ini dengan iming-iming liburan dan kesenangan. Tak hanya itu saja, Frida dan Sarah pun baru sadar jika mereka lupa hari ini hari apa dan sudah berapa lama mereka berada di tempat ini. Sehingga mereka berdua pun mulai berteori tentang King dan teman-teman cowoknya yang mungkin ada sesuatu udang di balik batu. Frida dan Sarah juga menyadari suatu hal yang sangat penting terkait lupa, di mana saat Frida dan King sedang ngobrol berdua, King pernah mengatakan bahwa lupa adalah suatu pemberian yang sangat luar biasa. Karena dengan lupa, seseorang tidak akan ingat dengan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu. Frida pun mengajak Sarah ke ruangan tempat disimpannya tas-tas berwarna merah yang isinya adalah parfum yang selalu disediakan di kamar mandi mereka. Sehingga Frida pun yakin bahwa parfum itulah yang membuat mereka menjadi lupa hari, termasuk lupa akan kejadian sewaktu mereka mabuk. Saat pesta di malam hari, entah bagaimana caranya sebuah parfum bisa membuat mereka semua lupa ingatan. Tapi untuk sekelas miliarder dan pemilik perusahaan teknologi seperti Slater King ini, tampaknya bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan. Dan bukan hal yang mustahil untuk dibuat. Disitulah Frida teringat dengan bisa atau racun ular yang pernah ia minum dari si nenek. Dan kemungkinan besar jika bisa ular itulah penawar parfum penghilang ingatan tersebut. Sehingga Frida menyuruh Sarah untuk meminumnya juga. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah tetap berpura-pura seolah biasa saja agar tidak mencurigakan sembari menyadarkan teman-teman ceweknya yang lain dengan cara mencampur bisa ular tersebut ke dalam homer yang biasa mereka minum. Tak lama muncullah si asisten yang kebetulan lewat. Ia pun ikut minum bersama mereka, tanpa tahu jika isinya adalah racun ular dan efeknya akan bereaksi dalam beberapa jam kemudian. Ketika yang lain masih sedang asik minum, Frida pun punya rencana untuk mencari ponsel mereka
yang mungkin disembunyikan di ruangan pribadi King. Sehingga Sarah diminta untuk membuat mereka tetap sibuk dan memberi tanda teriak sekencang-kencangnya apabila King sudah pulang memancing dari laut. Frida sempat berhasil menemukan ponsel mereka, tapi ternyata tidak ada sinyal sama sekali di sana. Kemudian pada saat yang bersamaan muncullah King dan kawan-kawan cowoknya yang baru pulang memancing. Sehingga Sarah langsung berteriak, tetapi mereka tidak mendengar teriakan Sarah karena jarak yang terlalu jauh. King pun masuk ke ruangannya sehingga Frida dengan cepat sembunyi di kolong meja. Disitulah Frida yang sebelumnya sudah minum bisa ular pun tiba-tiba teringat dengan malam ketika Jess digigit ular. Disitulah ia dan kawan-kawan cewek lain tengah dalam kondisi terikat. King dan semua teman-teman cowoknya menggabrut para cewek secara bergiliran. Karena Jess sudah digigit ular dan tidak bisa dihapus ingatannya, Slater pun terpaksa menghabisinya. Frida akhirnya berhasil keluar dari ruangan itu. Ketika King dan anak buahnya sedang lengah, ia dengan cepat menceritakan penyebab kehilangannya Jess kepada Sarah karena ponsel di sana tidak bisa diandalkan. Frida dan Sarah terpaksa harus tetap berpura-pura bersikap biasa sampai mereka menemukan Sarah untuk pergi dari pulau ini. Saat malam hari tiba, Frida dan Sarah tampaknya kesulitan menyembunyikan ekspresi tidak nyaman mereka, di mana saat makan malam masih sedang berlangsung. Frida tiba-tiba teringat dengan malam pertama mereka di pulau ini, yang ternyata sejak di malam pertama King dan kawan-kawan cowoknya sudah berbuat hal-hal yang tidak pantas dengan menjadikan tempat ini sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu. Sungguh bejat sekali. Liburan yang di awal terasa terlihat menyenangkan seketika berubah menjadi menyeramkan, yang membuat Frida dan teman-teman ceweknya sangat menderita. Kembali ke meja makan, semakin sulitlah untuk Frida menyembunyikan ekspresinya ketika ia mengingat semua betapa bejatnya kelakuan King dan semua cowok di tempat ini. Karena King tampak mulai mencurigai ketidakbiasaan mereka berdua, Frida dan Sarah pun memutuskan untuk menari dengan gaya menggoda agar King dan pengawalnya tidak curiga. Saat King dan teman-temannya akan melancarkan aksi bejatnya lagi, disitulah reaksi bisa ular pun mulai bekerja yang membuat kedua teman cewek Frida dan Sarah mulai kembali lagi ke ingatannya, termasuk si asisten yang juga sempat minum bisa ular tersebut. Yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan, di mana si cewek keritingnya sudah kembali ingatannya pun menikam satu cowok sehingga terjatuh di dalam kolam. Sementara si cewek berponi mengambil sebuah pisau dapur dan mengejar cowok yang sudah mengabrutnya. Sama seperti mereka berdua, Sarah yang lebih dulu sembuh pun diam-diam mengambil pembuka botol yang ia tancepin di pot bunga, dan inilah yang terjadi. Si cewek berponi sendiri masih sedang sibuk menghabisi satu pria yang sudah mengabrutnya, di mana pengawal pribadi King pun tiba-tiba menembaknya dari belakang dan langsung mengejar Frida yang lari ke halaman belakang. Dan ya, Sarah berhasil menyelamatkan Frida dengan cara menghantam kepala si pengawal menggunakan batu. Sementara itu, King dan ketiga teman cowoknya yang masih hidup pun berhasil menangkap si cewek keriting. King pun dengan santai menginjak leher si keriting hingga ia maut saat itu juga. Kembali ke Frida yang memutuskan untuk menyelamatkan si asisten yang pastinya sudah sembuh. Frida tak sengaja menyenggol sebuah kotak berisi foto-foto korban sebelumnya. Yang alangkah terkejutnya Frida saat menemukan satu foto wajah dirinya yang masih berambut panjang, yang dengan kata lain bukanlah kali pertama Frida menjadi korban kebejatan si King. Setelah ia bertemu dengan si asisten, Frida pun dengan cepat mengajak melarikan diri bersama-sama. Namun ternyata si asisten sadar 100% akan perbuatannya, yang meskipun ia sudah bisa mengingat semuanya, si asisten memang menginginkan hal itu dan tetap setia kepada si King majikannya. Alhasil Frida pun terpaksa menghabisinya, sehingga sekarang hanya tinggal ia dan Sarah sajalah korban yang masih bertahan. Namun karena mereka tak bisa lari jauh, Frida dan Sarah pun memutuskan untuk melawan demi mengakhiri mimpi buruk ini. Dengan bermodalkan pistol milik pengawal, Sarah bersembunyi di balik semak map, sementara Frida akan maju duluan. Namun King berhasil menangkap dan membawa Frida ke dalam. Sempat terjadi perlawanan, namun King yang punya kemampuan manipulasi kartu remi pun bisa dengan mudah menjatuhkan Frida yang membuat teringat dengan masa lalu ketika ia pertama kali datang ke tempat ini. Pada akhirnya terkuaklah bahwa kelinci merah yang pernah si nenek katakan adalah gambar nail art pada kuku Frida sewaktu masih berambut panjang. Frida sengaja dibuat lupa ingatan dan dikembalikan ke kehidupannya tanpa mengingat semua yang sudah terjadi. Yang entah karena kebetulan atau memang sudah suratan takdir, Frida kembali lagi ke tempat ini dan menjadi korban King untuk yang kedua kalinya. Dalam kondisi Frida yang masih terikat, King pun dengan jujur mengaku bahwa ia sangat sulit sekali untuk bertobat dan sulit menemukan cara untuk mengendalikan hawa nafsunya.
Ia tak tahan jika satu hari ia tidak minum Homer, pesta narkoboy, dan juga wanita. Tapi ia juga ingin namanya tetap bersih di kalangan masyarakat dan dikenal sebagai orang baik yang sudah berubah. Sehingga satu-satunya solusi untuk hal itu adalah dengan memperdaya banyak wanita untuk diajak liburan ke pulau ini. Dan supaya mereka tutup mulut, maka diciptakanlah parfum penghilang ingatan yang akan membuat para wanita tetap bungkam. Tak lama terdengar suara tembakan yang dibuat oleh Sarah, di mana saat King keluar untuk menangkapnya, Frida diam-diam mengambil pecahan beling untuk memotong tali pengikatnya. Yang entah kenapa Frida tidak langsung kabur atau menolong Sarah yang sedang kesusahan. Ia malah melongo saja sembari mengambil pisau. Ia tak sengaja menyenggol rokok elektrik yang menggelinding tempat di bawah kaki si King. Dengan disaksikan langsung oleh Frida, King pun berniat menghabisi Sarah menggunakan pisau. Namun sebelum itu King menyempatkan untuk menghisap udut elektriknya satu kali. Dan inilah yang terjadi. Ternyata diam-diam Frida sudah mengganti cairan udut itu menggunakan parfum. Dengan kata lain, King kini lupa ingatan akan semua yang terjadi. Sebelumnya di mana kepalanya tak sengaja terbentur meja akibat terpleset tubuh si keriting. Mereka berdua pun keluar dan membiarkan villa itu habis terbakar. Lalu kita diperlihatkan di mana Frida sengaja membawa King agar tetap hidup. Ia rupanya memiliki sebuah rencana dengan memanfaatkan parfum penghilang ingatan untuk membuatnya menjadi istri Slater King dan menjadi pemilik baru perusahaannya. Saat acara peresmian, si dokter sempat dibuat heran dengan sikap Slater King yang tampaknya gugup dan ketakutan. Terlebih lagi ketika pembawa acara memperkenalkan pemilik baru perusahaan ini, yaitu Nyonya Frida King, yang kini bisa berbuat apapun semaunya, termasuk membalaskan dendam kepada si dokter dan pria-pria lain yang selalu berbuat jahat kepada perempuan. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film dari Blink Twice 2024. Gimana? Cukup seru bukan? Film ini memiliki plot twist di dalam plot twist. Menurut Mimin, film ini sangat recommended dan oke sekali ditonton di waktu gabut kalian. Mimin kasih rating film ini 9/10. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan jangan lupa subrek, and see you the next video. Bye bye.